Halo guys, apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Di video kali ini, gua mau bahas mengenai yokai atau roh atau hantu. Ya itulah ya, yang ada di anime dan dadan. Nah, tujuan para yokai ini sebenarnya ya agak simpel sih ya. Selain nakut-nakutin manusia, mereka juga mencari energi kehidupan manusia yang kuat guna diambil dan digunakan pada diri mereka sehingga mereka bisa hidup kembali. Ya, walaupun kata nenek turbo, hal itu tuh masih spekulasi. Oh ya, disebutkan bahwa yokai tipe gunung adalah yokai yang sangat kuat karena biasanya mereka diakui dan disembah sebagai dewa. Nah, jadi jika ada manusia yang dirasuki oleh yokai gunung, biasanya akan berakibat fatal karena bisa mengakibatkan kehilangan akal, sel-sel rusak, hingga berakhir kematian. Wah, kebetulan banget ya, di list ini tuh ada satu yokai yang tipe gunung. Apa mungkin ya yokai ini tuh adalah yokai terkuat di antara yang lainnya? Para yokai-yokai ini tuh memiliki kekuatan yang biasanya jadi ciri khas sewaktu mereka masih hidup guys. Contohnya itu akrobatik silky. Nah, itu kan yokai dengan kemampuan akrobatik ya, dimana saat jadi manusia dulu dia merupakan seorang penari balet. So, make sense kan? Oh ya, pembahasan ini kan judulnya seluruh yokai yang sudah terungkap sejauh ini ya. Nah, itu tuh bisa diganti sih menjadi 7 yokai terkuat di anime dan dadan. Kenapa bisa begitu? Karena sampai video ini dibuat, baru 7 yokai aja yang baru terungkap. So, karena gua lagi menghemat waktu, sepertinya pembahasan ini mengambil poin yang pertama aja ya, yaitu ini dia 7 yokai yang sudah terungkap di anime dan dadan. Akrobatik silky. Hantu nenek akrobatik ini adalah musuh utama di akrobatik silky. Dia adalah hantu yang sudah mengikuti Arya sejak Aira masih kecil. Jadi nggak kebayang sih ya gimana rasanya cok diikutin hantu dari kecil. Nah, dia ini dulunya manusia guys yang memiliki anak semata wayang. Namun karena kelilit utang, ia terpaksa menjual diri demi menghidupi anak satu-satunya tersebut. Well, lambat laun, orang-orang para penagih hutang itu semakin lama semakin barbar. Telat dikit aja langsung dipukulin. Bahkan anaknya juga ikut diculik. Nah, sang ibu berusaha mencari sang anak, namun usahanya sia-sia. Alhasil, karena tak kunjung mendapatkan petunjuk, ia pun memilih untuk mengakhiri hidupnya dengan loncat dari atas gedung. Nah, setelah modar dan menjadi yokai, ia totally kehilangan ingatannya guys. Dan nggak tahu harus berbuat apa. So, sehingga suatu ketika saat berada di jalan, ia bertemu seorang gadis kecil yang salah mengira kalau dia adalah ibunya. Nah, anak tersebut tak lain tak bukan adalah Aira Shiratori. Nah, dengan demikian, sang hantu itu pun mulai menghantui Aira hingga saat ini. Well, wujud yokainya itu seperti ini guys. Menyeramkan juga ya. Pakai baju merah, pakai topi melingkar, badan tinggi. Yang mirip ini juga sih ya. Aduh, apa ya? Lupa coy. Pokoknya hantu di film Jepang gitulah. Terus wajahnya itu, wah, ini sih nyeremin. Hantu nenek akrobatik ini memiliki kekuatan untuk memanjangkan rambutnya yang dapat digunakannya untuk mengambil benda, menangkap benda, dan lain-lain. Nah, di manganya yokai ini tuh muncul di chapter 13 guys. So, kalau boleh ku prediksi sih, di animenya nanti mungkin dia debut di episode 5 atau enggak 6 gitu kali ya. Evil Eye. Kalau yokai satu ini tuh menurutku ya salah satu yokai terkuat di anime dan dadan ini. Karena untuk mengalahkannya butuh effort lebih. Nah, Evil Eye ini adalah yokai yang telah hidup selama bertahun-tahun di sebuah rumah gedong yang diurus oleh keluarga Kito, di mana rumah tersebut adalah rumah pesugihan yang juga sarang bagi yokai Tsuchinoko. Nah, kebetulan banget keluarga Jiji tinggal di rumah berhantu tersebut dan selama bertahun-tahun pula dihantui oleh sang yokai. Nah, setelah rumah hantu selesai, kan Evil Eye bersemayam di tubuhnya Jiji tuh.
Dan sesekali pula Gigi dan Evil Eye ganti-ganti bertukar tubuh guys. Udah kayak ini aja sih ya. Ranma setengah. Nah, yang dimana kalau kena air dingin, Gigi akan berubah menjadi Evil Eye. Dan kalau kena air panas, Evil Eye-nya yang akan berubah menjadi Gigi. Nah, sama kayak nenek akrobatik, Evil Eye ini dulunya adalah manusia guys, yang semasa hidupnya itu sengsara banget. Dia adalah tumbal bagi Tsuchinoko, yokai cacing besar Alaska, pelindung desa. Tapi nggak tahu sih ya nama desanya apaan, pokoknya desa aja. So, seperti yang gue bilang ya, semasa hidupnya dulu, kehidupannya ini benar-benar menyedihkan banget. Sebagaimana diketahui, dia adalah tumbal bagi Tsuchinoko. Jadi, sebagai tumbal, dia itu dikurung guys, disiksa, dikasih makan seadanya, dan diapain lagi ya? Ya pokoknya menyedihkan lah. Nah, singkat cerita, anak tersebut pun meninggal dan berakhir menjadi yokai dan mulai bergentayangan di ruang penjara yang sekarang sudah menjadi rumah gedong yang gua sebutkan tadi. Nah, setelah rumah hantu selesai, kan dia merasuki tubuhnya Gigi tuh. Nah, saking besarnya rasa dendam kepada umat manusia, ia pun jadi susah untuk dikalahkan guys. Namun setelah berteman dengan Okarun, mereka pun membuat perjanjian, yang mana Evil Eye hanya akan menargetkan Okarun aja, tidak ke manusia yang lain. Nah, dalam hal kekuatan, wah, ini sih cukup OP ya. Dimana ia memiliki kemampuan yang tentunya berhubungan dengan mata, yang antara lain itu ada dapat memberikan kutukan kepada orang yang melihat matanya. Dimana ketika ada orang yang melihat matanya, orang tersebut akan menjadi gila hingga berakhir dengan bunuh diri. Terus matanya juga bisa digunakannya untuk memperlihatkan masa lalu. Nah, dalam hal ini ia memperlihatkan masa lalunya kepada Gigi. Fairy Tail Cat. Yokai satu ini unik guys, sekaligus apes juga kali ya. Karena ia sempat terjebak di dalam Danmara atau sebuah objek yang memang digunakan untuk menyegel yokai. Nah, cerdiknya Fairy Tail Cat menciptakan sebuah dimensi baru di dalam Danmara ini dan mengubahnya menjadi sejenis papan permainan. Nah, orang-orang yang terjebak di dalam dimensinya tersebut dipaksa harus menyelesaikan sebuah permainan dengan pemikiran bahwa yang menang akan keluar dari dimensi tersebut. Namun kenyataannya tidak guys. Orang-orang yang menyelesaikan game ini justru melepas segel Danmara dan membuat Fairy Tail Cat yang bisa kabur. Wujud dari yokai ini tuh berbentuk apa ya? Kayak akar pohon gitu. Tapi benang juga bisa sih. Ya, yang mana kuncup dan seluruhnya terhubung ke 4 kartu seperti kartu wajah, telinga, mata, dan juga mulut. Kekuatan utamanya itu berasal dari kartu wajahnya ini, yang mana kartu wajahnya itu bertindak sebagai ya kayak inangnya gitu sih, soalnya bisa bicara. Dimana dia memiliki kemampuan untuk merusak pikiran manusia serta mengendalikan manusia juga. Nah, untuk sisa kartunya memiliki kemampuan untuk memanipulasi wajah seperti menghilangkan mulut, mata, serta telinga. Yokai ini tuh sangat kuat guys, karena untuk mengalahkannya kalian harus menghancurkan setiap kartu dalam waktu yang bersamaan. Jadi itulah sebabnya kenapa Okarun tidak bisa mengalahkannya sendirian. Ya harus bekerja sama lah. Nah, setelah yokai ini kalah, ntar dia berubah bentuk guys, jadi kayak cebol gini dengan janggut dan juga kaki yang kecil. Mai Kawabanga. Mai Kawabanga adalah yokai yang dulunya itu merupakan manusia yang meninggal akibat kecelakaan. Nah, tipe yokai ini tuh adalah Onbusuman atau yokai yang menempel di punggung manusia, sehingga manusia tersebut akan merasakan keberatan di punggung. Jadi kayak berasa mikul beban hidup gitu sih. So, seperti yang gue bilang di awal ya, dia ini tuh dulunya adalah manusia yang bernama Mai Kawabanga, gadis yang bercita-cita menjadi idol dan teman masa kecil Rin Sawaki. Nah, karena suatu kejadian yang mengakibatkannya meninggal, ia pun menjadi roh gentayangan dan kini terus-menerus menghantui Rin Sawaki. Sampai suatu ketika, ia ditolong oleh Okarun dan diteruskan oleh Seiko-san. Dan kemudian, roh jahat tersebut pun berubah menjadi spirit penjaga
yang bentuknya itu seperti kura-kura. Nah, bentuk spirnya itu seperti ini guys. Kayak bentuk kura-kura kan? Cuma ada badannya aja. Tapi yang bikin salfok ya, ini apaan cok? Kok nongol begitu? Ya udahlah ya, nggak usah dibahas. Reiko Kashima. Yokai satu ini referensinya adalah Kuchisake Onna atau wanita bermulut robek, yang memang aslinya itu adalah urban legend terkenal di Jepang. Nah, untuk masa lalunya nggak banyak yang diketahui sih. Hanya saja dia meninggal akibat serangan bom pesawat dan juga memiliki orang yang dicintai. Nah, saat pertama kali memunculkan wujudnya, kan dia bertemu sama Momo dan Bamora tuh. Nah, ketika bertemu adalah berantemnya dikit-dikit, nggak banyak. Terus setelah pertarungan itu selesai, kan dia gondok tuh ya, karena dikalahkan oleh Momo. Nah, terus dia mencoba menghantui Momo tuh dengan cara yang menurutku sih serem ya, sumpah. Pas pertama kali aku baca manganya, wah ini sih horor cok. Kayak berasa baca manga horor apa gitu. Ya, coba kalian bayangin aja guys, ketika kalian tidur, ada yang manggil nama kalian. Terus sambil ngetuk-ngetuk jendela. Tok, 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 tok. Beuh, pasti kalian gak berani buka pintu kan? Nah, lebih menyeramkannya lagi, rupanya di balik jendela tersebut ada yang ngintip cok. Wah, ini sih serem. Senjata utama Reiko ini adalah cermin yang bisa digunakannya sebagai portal, sehingga bisa menyerang musuh dari jarak jauh. Nah, dengan cermin ini, dia bisa memproyeksikan serangan musuh apapun. Misalkan, kalau dia memukul melalui kaca yang dia pegang, maka pukulan tersebut bisa teleport melalui cermin yang lain. Dan bahkan gak cuma cermin aja guys, pecahan kaca juga bisa. Selain melakukan serangan jarak jauh, Reiko juga bisa menjebak musuhnya di dalam cermin guys. Dimana dengan mengarahkan cermin ke musuhnya, sehingga musuh yang melihat diri mereka di dalam cermin, maka otomatis mereka akan terjebak di dunia cermin. Nah, tapi ada nih kelemahannya, yang mana jika cerminnya itu dicuri, ya udah nggak bisa ngapa-ngapain dia. Karena ketergantungannya terhadap cermin memang begitu besar. Nah, coba deh kita komentarin wujud yokainya. Wah, ini sih nyeremin ya. Badan tinggi menjulang, mulut lebar, serta gigi-gigi yang tajam. Nah, saat kalian bertemu dengannya, dia akan selalu berkata, "Aku cantik kan?" Nah, hal ini tuh akan menambah kesan seram sih ya kepada yokai satu ini. Turbo Granny. Nenek satu ini dikenal sebagai yokai yang bisa berlari dengan kecepatan 100 km per jam. Dan juga dikenal sebagai yokai yang sering muncul di jalan raya sebagai tanda akan adanya kecelakaan. Nah, setelah kekuatannya tersimpan di tubuh Okarun dan kesadarannya tersegel di sebuah patung kucing, nenek peyot satu ini membuat kesepakatan guys untuk membantu Okarun dan juga Momo guna mengumpulkan Kintama yang menghilang. Nah, dengan imbalan kekuatannya itu akan dikembalikan. Nenek peyot satu ini dulunya adalah seorang manusia yang baik hati. Tapi semenjak menjadi yokai, ia pun mulai berubah dan menjadi jahat seperti yang kita kenal saat ini. Tapi lambat laun sih kayaknya udah mulai baik lagi sih ya. Yang mana diketahui dia sering tuh mendatangi roh gadis-gadis muda guna membimbing mereka ke jalan yang benar. Nah, kalau soal kekuatan, ia ini dikatakan sebagai yokai yang terkuat guys, yang konon katanya mampu mengalahkan evil yokai yang dikenal sebagai yokai kelas atas. So, kekuatannya itu apa aja? Dia memiliki kemampuan berlari yang sangat luar biasa, kekuatan fisik di luar nalar, dan kekuatan gigitan yang sangat kuat. Nah, selain kemampuan di atas, dia juga memiliki kemampuan yang lain, seperti merubah bentuknya menjadi tak berfisik, sehingga tak mudah untuk diserang maupun diapa-apain. Dan juga dalam mode ini, ia bisa merasuki tubuh siapapun. Terus ada juga kemampuan memberikan keberuntungan kepada orang lain. Nah, kemampuan ini diperolehnya setelah ia tersegel di patung kucing. Dan terakhir, kemampuan untuk bergabung dengan roh lain, seperti yang ia lakukan ketika fusion dengan roh kepiting. Yang mungkin ya guys ya, debutnya itu nanti di episode 3.
Futazuma. Yokai payung satu ini adalah adik dari Unzizuma yang hidupnya berubah menjadi miskin semenjak ayahnya meninggal. Nah, ketika masih kecil, dia pernah tuh dikasih sepatu boot dan juga payung sama ibunya, sehingga ia pun senang dan berjanji untuk menjaganya. Nah, suatu hari saat hujan turun lebat, tiba-tiba payung yang dipegangnya ini terlepas dari genggamannya. Nah, otomatis dia pun berusaha mengejar payung tersebut, guys. Namun naas saat berusaha mengambil payung yang jatuh ke sungai, dianya malah mati tenggelam. Dan kini ia pun berubah menjadi yokai payung. Kalau untuk kekuatannya, ia memiliki kekuatan yang sumbernya itu berasal dari payungnya ini, di mana payungnya ini bisa digunakannya untuk menyerang maupun bertahan. Nah, jika digunakan untuk menyerang, ia dapat menembakkan serangan yang berbasis udara. Dan kalau untuk bertahan, ia mampu menangkis serangan menggunakan payungnya ini. Nah, wujud yokainya itu seperti ini, guys. Yang kalau aku tengok-tengok sih, ya udah jelas lah ya. Referensinya itu pasti hantu khas Jepang yang namanya Kasa Obake. Soalnya aku pernah baca sih mengenai hantu satu ini. Baiklah teman-teman, itu dia tadi pembahasan mengenai seluruh yokai yang sudah terungkap sejauh ini. Nah, berhubung manganya masih ongoing ya, tidak menutup kemungkinan sih bakal nambah lagi. Pasti tuh, pasti. Nah, maka dari itu, jika nanti yokainya nambah, ya di lain kesempatan ya, baru dibahas. Gak mungkin juga besok atau minggu depan. Well, kalau gitu sampai di sini aja lah ya pembahasan kita. Terima kasih nih buat teman-teman yang sudah menonton. Dan akhir kata, sampai jumpa.